Assalamualaikum, salam pramuka. Hai adik-adik, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Kak Putri. Hari ini, Kak Putri akan membawakan materi mengenai Dasa Dharma Pramuka. Sebelumnya, Kak Putri akan memberi informasi mengenai sejarah Dasa Dharma. Ya, Dasa Dharma adalah salah satu bagian dari kode kehormatan bagi anggota gerakan pramuka, sehingga sekaligus merupakan bagian tidak terpisahkan dari prinsip dasar kepramukaan. Dasa Dharma telah mengalami beberapa kali perubahan atau perkembangan sejak tahun 1961. Dasa Dharma ini telah mengalami perkembangan hingga sebanyak 5 kali. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bagaimana adik-adik? Sudah hafal? Jika belum hafal, Kak Putri punya cara mudah untuk menghafalkannya, yaitu adik-adik cukup mengingat suku kata depan setiap kalimat. Seperti yang kakak tebalkan, huruf ta, ci, pa, pa, re, ra, he, di, besu. Kalian cukup mengingat seperti itu saja. Kemudian, pengamalan Dasa Dharma Pramuka. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dasa Dharma Pramuka yang pertama menghimbau kita semua untuk menjalankan semua perintah Tuhan dan meninggalkan segala larangannya sesuai agama kita masing-masing. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa dilakukan dengan memulai dan mengakhiri hari dengan doa. Kemudian, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia mengajarkan kita untuk selalu menghargai semua makhluk hidup dan lingkungan tempat kita tinggal. Membuang sampah di tempatnya, melakukan daur ulang, tidak merusak tempat wisata alam hanya demi foto-foto, dan menanam pohon adalah beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam. Membantu orang lain saat kesusahan, memberikan sumbangan saat ada bencana, ataupun melarang orang lain melukai hewan adalah 3 dari banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyayangi sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Memiliki sifat yang sopan dan kesatria adalah 2 tanda dari manusia yang baik dan berbudi pekerti. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda adalah salah satu cara untuk mengamalkan Dasa Dharma Pramuka yang ketiga ini. Sementara itu, sifat kesatria bisa kamu miliki jika kamu berani mengakui kesalahan dan bisa mengapresiasi pemenang di saat kamu mengalami kekalahan. Selanjutnya, Dasa Dharma yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Mirip seperti sila keempat di Pancasila, seorang pramuka juga dihimbau agar menyelesaikan masalah ataupun mengambil keputusan melalui musyawarah. Patuh di sini tak berarti kamu harus mengikuti semua perintah orang tanpa memandang benar atau tidaknya perintah tersebut. Patuh berarti kamu mengakui keputusan bersama dan akan mengikutinya agar tidak ada pertikaian. Selanjutnya yang kelima, rela menolong dan tabah. Sikap peduli terhadap sesama bisa kita tunjukkan saat kita menolong orang lain dalam kesusahan, meskipun tanpa pamrih dan tetap berpikiran positif, meskipun sedang mengalami masalah. Pengamalan Dasa Dharma kelima ini akan lebih baik jika tetap dilakukan meskipun saat kita merasa kesulitan dan merasa butuh bantuan orang lain. Oke, selanjutnya pengamalan Dasa Dharma Pramuka yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Rajin, terampil, dan gembira adalah 3 sifat yang bisa membantu kita ketika sedang berada dalam masalah apapun. Hidup secara teratur, mengatasi masalah sehari-hari dengan kreativitas, dan menjalani hidup dengan pikiran positif akan membentuk karakter baik yang membuat kita menjadi orang yang hebat.
Selanjutnya Dasadharma yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Pengamalan Dasadharma yang satu ini bisa dilakukan dengan menghindari kebiasaan konsumerisme, tidak suka memamerkan barang-barang yang dimiliki, dan hidup dengan sederhana. Pada dasarnya, kita tak butuh barang super mahal untuk bisa hidup dengan baik. Kita hanya perlu dengan cermat dan rajin menabung untuk masa depan yang lebih cerah. Selanjutnya yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Disiplin ini berarti kamu akan melakukan apa yang harus kamu lakukan dengan atau tanpa orang lain yang mengawasimu. Berani berarti kamu tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Berani berarti kamu tahu saat yang tepat untuk memperjuangkan pendapatmu dan menyelesaikan persoalan dalam hidup. Sikap setiap kamu tunjukkan dengan selalu menjaga janji dan menjaga kesetiakawanan meskipun sedang diterpa masalah. Selanjutnya yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Tidak hanya pramuka, sikap bertanggung jawab dan dapat dipercaya perlu dimiliki kita untuk hidup dengan baik dan sukses. Bertanggung jawab berarti kita berani untuk menanggung semua resiko atas perbuatan kita sendiri, entah itu ketika hal itu berbuah baik maupun berbuah buruk. Sikap bertanggung jawab ini akan menimbulkan rasa percaya diri orang lain. Dan yang terakhir, Dasadharma ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tidak mudah berprasangka buruk dan selalu memiliki sisi positif dalam segala hal, selalu menjaga lisan dan mencari cara terbaik untuk menyampaikan pendapat, serta menjaga tingkah laku agar tidak menyinggung orang lain merupakan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan Dasadharma terakhir ini. Nah, itulah pengamalan Dasadharma Pramuka di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara-cara sederhana bukan? Semoga adik-adik juga bisa melakukannya. Baik, adik-adik, sekian dari Kak Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.